Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia dari Universitas Mercu Buana, Kranggan Jati Sampurna, jurusan akuntansi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk mempresentasikan hasil program bisnis saya yang bernama Pierceback. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota tim saya dengan saya sendiri, Putri Amalia, sebagai ketua tim. Nah, tugas saya yaitu sebagai controlling. Pertama, tim saya itu ada Abdul Muanaf Sandi, dia bertugas sebagai marketing. Yang kedua, ada Alivia Rizky Laili Ramadhani, dia bertugas sebagai controlling sama seperti saya. Dan yang ketiga itu ada Ilsa Septiani, dia bertugas di bidang desain. Semua produk tas yang kami jual itu adalah Ilsa Septiani yang mendesain tas tersebut. Untuk di slide berikutnya yaitu tentang masalah yang saya hadapi sebagai pebisnis pemula, yaitu masalah yang pertama, ada begitu banyak pesaing yang memiliki bisnis atau produk yang sama dengan saya. Yang kedua itu kurangnya kemampuan untuk mengelola bisnis, baik di sisi keuangan, pemasaran, juga desain produk. Yang ketiga itu kurangnya daya promosi. Dan di sini ada contoh kasusnya, yaitu jika tidak berkembang karena begitu banyaknya pesaing dan kebutuhan dari tren yang tidak terpenuhi, dan juga ada promosi yang kurang menarik. Di sini saya mempunyai daftar solusi saat ini dan mengapa ini tidak berjalan dengan baik. Yaitu hal yang pertama, kualitas adalah prioritas dari setiap produk dan layanan yang harus kita pertahankan. Yang kedua itu jangan lupa untuk mengingat bahwa langkah pertama bisnis adalah dengan promosi. Yang ketiga itu hanya tentang produk, kita harus meningkatkan cara promosi kita dan mengubahnya menjadi lebih menarik. Yang keempat itu tidak pernah terjadi jika kita terus mengembangkan produk kita, baik oleh desain atau barang. Yang kelima itu kita harus tumbuh dan terus berkembang dengan terus mencari referensi atau membuat sesuatu yang baru. Lalu, untuk solusi, saya sebagai pemilik usaha akan terus berusaha agar produk saya bersaing dengan produk lainnya yang memiliki nilai jual yang bagus. Saya juga akan membuat desain yang beda dari toko lainnya agar usaha saya memiliki ciri khas tersendiri dan dapat diingat selalu oleh para konsumen. Untuk keuangan, saya akan mencatat semua pengeluaran yang dibutuhkan dari bahan sampai produk jadi. Itu akan membuat saya tahu berapa total yang dihabiskan dalam pembuatan sebuah tas. Saya juga akan membuat toko offline untuk para konsumen agar bisa melihat langsung bagaimana kualitas produk yang saya jual. Dan untuk seterusnya, saya akan membuka cabang di beberapa daerah agar bisnis saya dapat dikenal oleh banyak orang. Saya juga bisa mempekerjakan orang yang belum mendapat pekerjaan. Slide berikutnya yaitu tentang target customer. Bisa dilihat di sini target customer saya, yaitu ada 3. Yang pertama untuk remaja, yang kedua untuk orang dewasa, dan yang ketiga itu untuk ibu-ibu. Saya lebih menekankan untuk yang remaja karena tote bag yang saya jual ini adalah saya peruntukkan untuk remaja yang misalnya kuliah atau sekolah, atau misalnya yang emang pengennya pakai tote bag gitu, karena kan rata-rata tote bag itu kan mudah untuk dibawa dan dia juga simple. Nah, saya menekankan itu lebih ke remaja. Dan untuk ibu-ibunya, saya juga mempunyai goodie bag, yaitu goodie bag biasa untuk belanja sebagai penggantinya plastik, karena kan plastik sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi. Jadi saya beralih ke goodie bag dan tote bag. Terus target pasar kami semua kalangan umur, dari yang muda sampai dengan yang tua yang saya tadi udah jelaskan, terutama untuk para mahasiswa yang biasanya memakai tote bag. Untuk monetization, saya memiliki 3 dari hasil penghasilan saya. Yang pertama itu adalah penghasilan utama dari bisnis. Yang kedua itu bekerja sama dengan selebgram terkenal untuk meningkatkan penjualan dengan cara kita mengendorse mereka untuk mereka menge-share produk yang kami jual. Yang ketiga itu memasang iklan yang menarik, yaitu dengan poster atau dengan iklan-iklan di papan iklan seperti itu. Untuk milestones, kami di tahun pertama mempunyai tim dan karyawan yang handal. Untuk di tahun kedua, yaitu mempunyai toko offline. Di tahun ketiga, mempunyai cabang di
setiap daerah. Yang keempat itu bertambahnya mitra bisnis, dan yang di tahun kelima, tahun terakhir itu banyak menghasilkan lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang masih menganggur atau masih belum mendapatkan pekerjaan. Untuk funding needs and allocation-nya, total need-nya itu yang untuk working capital kita membutuhkan 260 juta. Yang kedua itu ada recruitment itu kita membagi jadi 5 bagian. Yang pertama itu ada marketing itu kita membutuhkan 50 juta, dan untuk working capitalnya itu 80 juta, recruitment-nya itu 20 juta, CIPX-nya itu 40 juta, dan product development-nya itu 70 juta. Untuk di slide terakhirnya yaitu marketing and customer acquisition. Cara kami untuk memasarkan produk itu ada 3. Yang pertama itu menggunakan media sosial seperti Instagram yang dimiliki oleh banyak orang. Di sini kami memberikan penawaran melalui sebuah iklan yang akan muncul di beranda Instagram. Yang kedua itu melalui e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lainnya. Kami memilih ini karena sekarang banyak konsumen yang lebih memilih belanja online karena lebih mudah dan praktis, tidak harus ke tokonya langsung. Dan yang terakhir itu adalah dengan membuka toko offline agar konsumen yang dekat bisa berbelanja langsung ke toko kami dan dapat lihat barangnya secara langsung. Sekian presentasi dari hasil program bisnis saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa, kurangi plastik, pakailah pierce bag.